akhirnya kami paham bahwa kami sebetulnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Menegur Rizik Syihab yang mengenakan atribut syal Palestina di ruang pengadilan negeri Jakarta Timur. Teguran itu disampaikan hakim sebelum Rizik membacakan nota pembelaan atau pledoi. Penampilan berbeda Rizik Syihab ternyata mendapat perhatian dari majelis hakim. Saat sidang dimulai, hakim menegur Rizik dan memintanya untuk tidak mengenakan atribut tersebut di persidangan. Hakim kemudian mempersilahkan Rizik untuk melepas syalnya terlebih dahulu. Ia boleh mengenakannya kembali di luar persidangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4/11 dan 2/12 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Al-Quran. Sebelum sidang dibuka, mohon maaf Pak Habib ya, saya lihat atribut Palestina kalau nggak salah ini ya, Palestina. Maksud saya begini, karena kita ini menjaga marwah persidangan. Nah kebetulan ini kan lagi ramainya ya berita. Kita termasuk bersimpati terhadap peristiwa di sana itu ya, Palestina. Tapi ini karena ini adalah persidangan di negara kita, Republik Indonesia ini, kita bersihkan di dalam persidangan ini dulu. Masalah itu jangan dibawa masuk ke dalam atributnya. Mungkin bisa diganti barangkali. Ya, silakan. Mendengar permintaan hakim, Rizik tak banyak berkomentar dan langsung merespon permintaan hakim dengan menyerahkan atribut yang ia kenakan ke kuasa hukumnya. Sejatinya Rizik hari ini membacakan nota keberatan atau pledoi atas tuntutan jaksa dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Untuk kasus Petamburan, Rizik dituntut 2 tahun penjara, sedangkan kasus lainnya dituntut 10 tahun penjara. Dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4/11 dan 2/12 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Al-Quran. Kemudian berlanjut ke Pilkada 2017 di Ibu Kota Jakarta, ketika si Ahok si penista agama menjadi salah satu calon gubernur Jakarta yang didukung penuh oleh para oligarki yang saat itu sukses menggalang dukungan mulai dari presiden dan para menterinya hingga Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya, serta juga seluruh aparatur sipil negara di Ibu Kota Jakarta yang diwajibkan untuk memilih Ahok. Dan akhirnya kami paham bahwa kami sebetulnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan hukum terhadap pengasingan tersebut dengan dalih pencekalan. Walaupun berkali-kali gagal, tetap saya berusaha walaupun berkali-kali gagal. Para oligarki menggerakkan gerombolan piaraannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk tebar ancaman menakut-nakuti bahwa kalau saya pulang akan ditangkap dan akan ditahan. Dan berbagai pernyataan tersebut diviralkan oleh para buzzer bayaran. Namun saya dan keluarga tetap bertekad harus pulang. Karena Indonesia adalah tanah air kami dan negeri kami tercinta, serta medan juang kami untuk membela agama, bangsa, dan negara apapun resikonya. Lalu pada tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas, tidak ada angin, tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI, bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang
Habib Rizik Syihab. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah, FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Semestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallahu a'lam. Pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Kapolri Jenderal umbar ancaman keras saya FPI. Lalu esoknya hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imron juga ancam sikat saya dan FPI. Sampai pagi dini hari jam 00.30 Senin 7 Desember 2020, laskar pengawal kami terus dikejar dan diserang serta ditembaki secara brutal oleh gerombolan orang tak dikenal OTK tersebut. Saya dan keluarga selamat, tapi 6 laskar FPI pengawal kami diculik dan akhirnya mereka dibawa masuk kembali ke dalam tol Kerawang, lalu dibawa ke kilometer 50. Selanjutnya digiring ke suatu tempat untuk disiksa dengan sadis dan dibunuh secara kejam dan biadab. Tragisnya, Majelis Hakim yang mulia, masih di hari yang sama, Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara mengejutkan gelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya, dan mengakui juga bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Bagi saya sekeluarga, pengakuan Kapolda Metro Jaya tersebut merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, karena tanpa pengakuan tersebut maka saya dan keluarga tidak akan pernah tahu siapa pengintai dan penguntit serta pengganggu kami di jalan tol Kerawang. Tidak ketinggalan para buzzer bayaran secara terus-menerus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib, dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat. Belum lagi penerbitan fatwa-fatwa sesat dan menyesatkan dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para dukung oligarki. Mulai saat itulah saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi, sehingga sepanjang tahun 2017 aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami. Bahkan kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar. Kami sebut intelijen hitam karena mereka tidak bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara, tapi hanya untuk kepentingan oligarki. Dan akhirnya kami paham bahwa kami sebetulnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Menegur Rizik Syihab yang mengenakan atribut syal Palestina di ruang pengadilan negeri Jakarta Timur. Teguran itu disampaikan hakim sebelum Rizik membacakan nota pembelaan atau pledoi. Penampilan berbeda Rizik Syihab ternyata mendapat perhatian dari majelis hakim. Saat sidang dimulai, hakim menegur Rizik dan memintanya untuk tidak mengenakan atribut tersebut di persidangan. Hakim kemudian mempersilahkan Rizik untuk melepas syalnya terlebih dahulu. Ia boleh mengenakannya kembali di luar persidangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4/11 dan 212 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Al-Quran. Kemudian berlanjut ke Pilkada 2017 di ibu kota Jakarta, ketika si Ahok si penista agama menjadi salah satu calon gubernur Jakarta yang didukung penuh oleh para oligarki yang saat itu sukses menggalang dukungan mulai dari presiden dan para menterinya hingga Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya, serta juga seluruh aparatur sipil negara di ibu kota Jakarta yang diwajibkan untuk memilih Ahok.